subjek pelajar Pancasila siapa? Ketua tim itu nanti rapat dengan guru-guru yang jamnya terpotong tadi untuk menentukan temanya apa. Temanya kalau boleh melibatkan siswa. Ya, ambil perwakilan siswa 2-3 orang saja. Problematika apa yang sekiranya tepat untuk dibahas atau dipraktekkan dalam P5 itu. Jadi intinya P5 itu kan untuk memecahkan masalah problematika yang sekarang ada di lapangan atau di lingkungan sekolah tersebut. Ini contoh, ada sekolah tadi saya tanya di sekolah lain itu, sekarang apa temanya? Ternyata anak-anak diberi masukan, oh gini Pak, banyak perundungan, bla bla bla. Mau namanya anak-anak, ini saya bicara yang SD aja ya. Jadi anak-anak SD itu sering menyebut orang tuanya, bukan nyebut anaknya. Kan malu kadang, hanya dipanggil orang tuanya. Jadi itu termasuk perundungan karena membuat hati tidak nyaman. Atau mungkin menyebut profesinya, bahkan kadang mengumpat. Itu sering terjadi di sekolah tertentu, di pinggiran kota. Sehingga itu termasuk perundungan. Maka dibuatlah tema yang dipilih adalah bangun jiwa raga. Kan ada bangun jiwa ragaku itu ada. Nah itu contoh. Nah itu nanti kalau bangun jiwa raga nanti tentunya ada bagian PKN, ada kemudian olahraga Indonesia, kemudian agama, kemudian olahraga, kan bangun jiwa raga dan apa-apa sesuaikan hasil rapat itu. Dan nanti di setting idealnya itu biasanya 3, kalau harian ya, ini. Kalau harian itu dilaksanakan rata-rata sampai 3-4 bulan, Pak. Kalau harian? Setiap minggu, 1 hari itu selama 4 bulan, itu yang harian. Kalau yang blok tadi biasanya 2-3 minggu. Tergantung rumit atau gampangnya masalah yang diangkat. Kan setiap tema itu bebannya beda-beda, kasusnya beda. Kalau kasusnya berat ya mungkin jamnya agak panjang. Kemudian urut-urutannya tahap awal itu melakukan menentukan tema dan topik. Itu tahap pertama. Tahap kedua sosialisasi ke siswa yang akan melakukan kegiatan itu. Kemudian langkah berikutnya adalah identifikasi masalah dan kemudian kontekstual ke lapangan, masalahnya itu dicari, diteliti, pokoknya dilakukan praktek lapangannya, bagaimana caranya, strateginya. Kemudian langkah berikutnya adalah pelaporan. Jadi siswa itu membuat laporan dan sekaligus mempresentasikan hasil penelitiannya itu. Kalau SMA saya yakin sudah mampu itu. Kemudian tugasnya apa? Tugas untuk kegiatan itu apakah membuat makalah atau mungkin presentasi atau mungkin diskusi atau mungkin membuat produk apa? Produk katakanlah membuat banner atau poster tentang perundungan, umpamanya ini contoh perundungan, atau kelestarian alam kalau kearifan lokal, umpamanya Bawean sering banjir, boleh itu diangkat sebagai tema utama, tidak apa-apa. Katakanlah Umar Mansur sampai kebanjiran, umpamanya, sebabnya apa? Oh sebabnya curah hujan tinggi, tapi dulu tinggi-tinggi kok juga nggak banjir, apa penyebabnya? Itu adalah mencari identifikasi masalah. Terus terjun ke lapangan, apa masalahnya yang menyebabkan itu, terus diadakan penelitian, terus disusun sebuah pelaporan, dan itu dari berbagai macam disiplin ilmu, dari sisi keagamaan, dari sisi hukum, dari sisi PKN, dari sisi olahraga, semuanya membahas sesuai dengan spesifikasi. Dibuat kelompok-kelompok yang bahas itu, ada semacam jigsaw ya, ibaratnya seperti jigsaw. Jadi ada tim ahli begitu. Itu untuk menyusun, dan nanti bentuk produknya bisa presentasi, bisa PowerPoint, bisa kalimat-kalimat yang
menyebabkan kalimat-kalimat yang Quotes gitu ya? jangan sampai ada banjir lagi, mungkin boleh aja dipasang di tepi sungai yang dekat jalan raya yang pusat bencana kemarin tulis jangan potong kayu atau bagaimana dan bla bla bla, itu terserah bagaimana. Itu nanti sampai pada refleksi, terakhirnya refleksi. Nah, di refleksi itu adalah dari kegiatan tadi adakah kekurangannya, hambatan evaluasi gitu Pak ya? Iya, pokoknya meretrospeksi diri dalam proses tadi apa kekurangannya. Dan dalam proses itu Bapak Ibu tetap melakukan penilaian, asesmen. Apa penilaiannya? Panjenengan membuat rubrik, Bapak membuat rubrik tentang apa yang akan dinilai dari sisi gotong royongnya, dari sisi agamanya, keagamaannya atau ketakwaannya, dari sisi kerjasama tadi gotong royong, kemandiriannya, kemudian dari sisi bernalar kritisnya. Jadi 6 dimensi itu yang digunakan untuk rubrik penilaiannya. Zaman jabarkan apakah sudah berkembang atau belum berkembang, apakah berkembang sesuai harapan atau melampaui dari harapan dan sebagainya. Itu dicentang begitu. Sehingga nanti itu prosesnya bagaimana Pak? Ya mulai sejak awal, mulai identifikasi sampai refleksi, itu ada penilaiannya. Dengan demikian seluruh proses itu tetap ada hasil, asesmennya ada, hasilnya ada dari hasil. Jadi setiap langkah demi langkah itu ada penilaiannya. Intinya sikap yang dinilai itu rata-rata sikap. Makanya profil pelajar Pancasila itu kalau ada gelar karya, pameran, itu sebenarnya yang ditunjukkan adalah bentuk-bentuk sikap, bukan produk. Produk itu efek samping saja. Tapi rata-rata salah. Sampai sekarang sekolah-sekolah jalannya banyak keliru. Gitu. Karena produk. Yang diutamakan bukan produk, tapi sikap. Karena apa? Sikap, akhlak ya Pak ya? Iya, untuk membentuk karakter. Tujuannya kan bentuk karakter. Itu sepintas apa yang saya jelaskan, langkahnya seperti itu. Nanti teorinya lengkap tak kirim lewat WA-nya Mas Ivan, nanti biar ya, Pak. Karena di sini waktunya hanya kurang 15 menit, ini udah mau isya ini. Padahal masih banyak ya, bukan gitu Pak. Saya ngeliat mukanya teman-teman, aduh apa poler ya. Cara rapat kita kemarin, laku poler. Oh, enggak apa-apa. Ini penting Mas Ivan, bahwa sekolah penggerak yang sudah jalan setahun itu belum bisa menjalankan secara totalitas. Jadi masih proses belajar. Jadi jangan pesimis. Yang penting jadwal tadi dibuat 2/3 untuk intrakurikuler, 1/3 untuk kokurikuler. Jadwalnya tidak mengurangi jam guru yang bersangkutan sehingga tidak merugikan guru tersebut. Sebenarnya itu Pak sudah terlaksana, kita pakai blog Pak, BAES itu nanti insya Allah akan kita kaitkan dengan program P5 ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman lebih paham tentang bagaimana mengeksekusi P5 disinkronkan dengan kegiatan BAES nanti Pak. Ya yang artinya yang penting teman-teman ini sudah lihat itu Bu Fauzia sudah muncul tuh. Ciluk bang. Itu kalau Pak sebenarnya memang lebih enak Mas Ivan, lebih enak. Kenapa? Koordinasinya gampang dan tidak ribet karena fokus dalam satu waktu. Itu lebih enak. Iya sebenarnya banyak lagi Pak yang mau dibahas. Masalah pengumpulan modul Pak, sama modul aja dan modul project itu kan project P5 itu ya Pak, yang project itu Pak ya. Terus gimana? Ya itu, itu kira-kira. Ini kan teman-teman tak lihat ini seru buat modul 1 udah pusing. Ini nggak usah bingung-bingung. Apalagi Mas Ivan dan teman-teman ini kan sudah masuk tahun kedua. Siap. Masuk tahun kedua. Betul. Itu sudah banyak contoh-contoh yang berseliweran di internet. Itu boleh ngadopsi. Yang ngarang sendiri total tidak harus. Cari. Jadi ATM, silakan. Pak. Ya Bu. Tapi dengan cara ATM katanya. Maksudnya? Jadi boleh melihat tapi tidak mencontoh dengan plug gitu loh Pak. Gini, memodifikasi. Jadi gini Bu, modifikasi. Jadi Ibu mendownload contoh yang sudah ada, yang terkait yang mana, sesuaikan dengan topik dan tema yang akan diangkat,
kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Itu aja. Jadwalnya kira-kira gimana Pak? Apakah kalau saya sih berharap sampai ada waktu lagi untuk bahas masalah modul itu ngasih satu pandangan contoh lah Pak. Habis itu nanti ditarget teman-teman modul ajarnya itu terakhir ngumpulkan kapan? Karena ini kan berkaitan dengan sertifikat dari dinas, lumayan itu Pak. Gini. Yang penting adalah modul ajar dulu yang sifat pribadi, yang individu. Siap. Sementara yang yang modul ajar modul project ini kan milik kolektif. Nah, itu nanti aja. Jadi yang sekarang difinishkan dulu yang tugas individu yang akan beliau lakukan untuk panduan selama setahun ke depan. Ya idealnya kalau panjenengan ya cukup untuk beberapa kali pertemuan lah, minimal 1 bab lah. Nggak usah, memang idealnya kata Mas Ivan setahun. Wah, untung di sini ya. Nggak sampai setahun. Dalam satu semester itu berapa proyek yang harus dihasilkan, Pak? Ya, idealnya aturannya setahun itu minimal 3. Oh, setahun. Setahun. Minimal 3 tema. Jadi mungkin sekitar 3-4 bulanan lah, Bu. Pembelian atau apa gitu, Pak ya? 3, jadi 3 judul gitu. Bahkan kalau materinya rumit, artinya problemnya sangat berat dan sulit, itu bisa satu semester hanya 1 kali. Terus yang berikutnya, semester berikutnya bisa 2 kali. Jadi tergantung kondisi. Yang penting tahun itu 3 minimal. Siap. Saya lebih suka gini Pak, konsultasi enak. Jadi enak daripada aku terangno terus nanti malah bingung. Nah ini konsultasi malah bagus. Saya sukanya seperti itu sebenarnya. Siap. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak? Saya itu ada 2 Pak pertanyaan sebenarnya Pak. Iya monggo silakan. Maaf. Jadi gini, judul baru dengar dari Pak Margianto yang kalau judul itu ternyata kita rembuk ngajak siswa begitu ya Pak ya? Iya. Perwakilan Bu. Perwakilan siswa dan tim. Jadi nanti Ibu dengan tim teman-teman yang lain yang tergabung dalam tim itu dan sebagian siswa untuk musyawarah mana yang tepat sesuai untuk menjawab masalah yang ada di sekolah Ibu. Untuk proyek itu 1, itu yang sudah terjawab tadi. Yang kedua adalah saya tuh sampai sekarang tuh belum apa ya, masih bingung dengan kan setelah menentukan tema terus gurunya siapa saja yang terlibat itu Pak yang nggak ngerti kadang-kadang. Oh gitu. Monggo Pak. Jadi begini Bu, setelah menentukan tema yang ada 7 itu temanya, kemudian Ibu membreakdown turun menentukan topik. Oh siap. Ya, setelah temanya ketemu, disepakati, jadi kesepakatan penyusunan tema yang dipilih mana, musyawarah dengan semua guru boleh nggak apa-apa, dan perwakilan siswa, ketemu temanya, oh sepakat ini. Nah, gitu, baru kemudian menyusun atau menentukan topik. Topik itu artinya lebih fokus, umpamanya begini contoh. Terkurangi Pak, jam-jamnya itu kan semua guru kan sudah terkurangi 1 jam. Nah, terus bagaimana? Ternyata nggak terlibat gitu Pak. Bagaimana Pak? Oh libatkan saja Bu, enggak apa-apa Bu. Semua libatkan saja. Jadi kenapa kok harus semua dilibatkan? Supaya jamnya nggak hilang. Iya benar. Jamnya nggak jam hilang. mengajarnya. Siap. Ya. Dan bahkan akan lebih kompak. Nah terus apa yang mereka kerjakan? Nah mungkin setiap guru itu membidangi tentang apa fokusnya. Jadi gini, problematika itu kan katakanlah, saya ulangi lagi yang update adalah katakanlah banjir. Temanya katakanlah gaya hidup berkelanjutan. Nah, contohnya gitu ya, temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya katakanlah ambil reboisasi di Bawean. Ya. Itu topik.
Nggih. Nah, reboisasi itu kan penanaman hutan kembali. Bali, nggih. Itu dibahas, diturunkan lagi dimensi yang akan diambil. Siswa itu nanti diharapkan bisa apa, maunya apa. Ada Bu, kalau Bapak Ibu sudah buka di Google Drive kemarin, yang bagian P5 itu sudah lengkap sebenarnya. Iya. Ibu nggak sempat buka. Itu sudah ada Bu. Jadi kalau ini maksudnya kemana gitu ya Pak ya? Ini ya. keseniannya gitu, nggih. Ya, siswa itu nanti targetnya mau diapain, dia harus bisa apa, dia harus punya karakter apa, ada target capaian namanya, target capaian. Nah, target capaian itu banyak sekali Bu, sesuaikan aja dengan jumlah guru yang ada, sehingga semua guru bisa membidani target itu, setiap guru bisa membidani target, jadi lebih spesifik, yang urusan tentang berakhlak mulia dengan alam. Nah, ini urusannya guru agama, katalah begitu. Guru agama. Reboisasi di puncak gunung. Nah, ini dengan olahraga, kata guru olahraga. Kemudian pohon-pohon yang dipilih dan teknik penanaman, ambil guru biologi. Dan pokoknya teruskan. Komunikasi dengan warga sekitar. Nah, itu mungkin dengan sosiologi, melibatkan masyarakat dan lain-lain. Monggo, saya yakin panjenengan lebih sip dengan lingkungan panjenengan. Siap. Ini waktunya udah mepet ini, Pak. Ada rubriknya, Bu. Jadi setiap langkah ada rubrik penilaiannya, sehingga nanti setiap aktivitas siswa itu dinilai. Ya, kalau benar. Dilanjutkan ke Pak Ivan, katanya sistem blok itu lebih bagus karena saling berkelanjutan, kontinuitas. Kalau setiap hari bagaimana, kan sulit. Baru nyampe ke lokasi longsor nggak jadi, udah belnya habis, balik ke sekolah lagi. Blok kan enak. Satu hari gitu ya Pak ya. Jadi enggak, kalau blok itu mainnya bisa minggu. Baes itu Bu, udah lengkap itu. P5 masuk semua. Wah, iya keren itu. Jadi satu minggu seperti pramuka yang sedang persami, Pak, kemah ya. Ya, Pak ya. Tapi ada peloncoannya itu, Pak. Oh, jangan, tidak boleh. Enggak ada Bu. Gini. Ibu. Ya, ini penting. Pak. Kita menggarisbawahi bahwa sekolah penggerak ini adalah era merdeka. Jadi tidak boleh ada perundungan. Perpeloncoan itu namanya perundungan, tidak boleh. Guru marah pun tidak boleh, membentak juga tidak boleh. Bentak-bentakan itu tidak efektif, mengganggu psikologi siswa. Jadi kita harus humanis. Ya, kita harus humanis, harus manusiawi, familiar, karena ini anak-anak bangsa, jangan dikerasin. Bolehlah, tapi dengan cara yang santun. Nah, ini penting. Ini jangan seperti zaman dulu. Tapi kalau kayak gitu, ya, malah dibilang terlalu pro sama anak-anak, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Strateginya, tekniknya. Loh, kita memang pro anak kok Bu, karena kita sifatnya melayani siswa. Sekarang itu kita yang melayani siswa, bukan siswa yang melayani guru. Kita itu melayani siswa. Saya dapat gelarnya, saya pun dengerin anak, terlalu pro sama anak-anak, terlalu deket sama anak-anak. Oh, bagus. Era sekarang yang benar. Jadi ini era sekarang itu yang benar, Bu. Jadi dekat dengan anak itu baik. Cuman kalimatnya harus ada batasan. Batasan itu gini, tanpa harus mengurangi kewibawaan guru. Oh ya. Dekat dengan ngopi bareng ya lebih beda lagi. Jadi pengertian dekat itu apa-apa yang diharapkan oleh siswa kita layani. Kalau memang dia ada kesalahan ya ditegur dengan sistem pedagogik. Jadi pembimbingan. Bukan inting-inting atau pengancaman, itu tidak boleh sekarang. Jadi ungkapkan dengan cara familiar, humanis. Kita memanusiawikan manusia. Ini era merdeka. Kurikulum merdeka itu yang merdeka segalanya, Bu. Termasuk itu tadi. Iya, Pak. Nah, ini butuh paradigma baru. Kalau kita masih seperti itu, berarti menggunakan paradigma lama. Dan ini eranya sudah selesai, era-era yang dulu.
Nah, ini butuh waktu, tidak harus langsung, butuh waktu. Butuh menata emosi, menata mental, menata konsep berpikir. Sehat berarti Pak. Ya Bu. Untuk itu kan gurunya harus sehat. Oh iya, sehat pemikirannya, sehat ekonominya dan semuanya. Oke Pak, kembali ke modul ajar ya Pak ya. Iya iya. Sebagai tugas individu. Nah harapan saya sebelum istilahnya teman-teman sebelum mengerjakan tugas, ada hari untuk ngasih pemahaman ke teman-teman tentang ini loh modul ajar begini. Takutnya teman-teman itu masih butuh arahan lagi Pak gitu. Kalau misalnya sampean nggak bisa, ya kita berarti harus langsung menyelesaikan modul ajar, kumpulkan ke sampean gitu. Gimana Pak? Ya kapan-kapan terserah, silakan dijadwal. Jika saya pas longgar dan waktunya tidak mepet, artinya tidak sedikit. Karena modul ajar itu harus lebih kompleks. Ada waktu-waktu tertentu, silakan. Tentukan waktunya, saya on time. Hari Minggu ya tidak apa-apa. Jangan hari Minggu Pak, teman-teman biasanya ini punya acara pribadi. Monggo dari sampean ngajukan hari apa Pak? Iya, saya juga punya, cuma karena untuk pelayanan prima ya, saya setiap saat Minggu tidak apa-apa. Kan itu intinya begitu. Siap. Ini kan termasuk di luar jam kerja ini saya ini, tapi alhamdulillah siap, selalu siap. Subhanallah, alhamdulillah, sehat selalu Pak Margianto. Iya. Kira-kira ayo teman-teman, ayo monggo Bu Diani hari apa Bu? Saya sembarang hari, saya Oke, siap pokoknya. Pak Muni monggo masukannya hari apa Pak? Di silent Pak, nggak dengar Pak suaranya Pak, di silent Pak Muni. Masih unmute Pak Mukni, speakernya. Speakernya Pak Mu. Ya terima kasih, walaupun nggak dengar, terima kasih. Oke Bu Fauzia, hari apa Bu? Sudah nanti masalah jadwal. Intinya jangan hari Minggu Pak. Ya hari apa intinya bukan hari Minggu, terserah. Jelas tinggal hari Jumat, aduh kekinian, apalah. Ya jelas kinto Bu. Semangat Pak Margianto, Pak Ivan. Ngeberi semangat ya. Oke. Bu Ismi. Kalau saya terserah Pak, insya Allah bisa. Ya. Ya jadi gini Pak Ivan, untuk efisiensi waktu dalam pertemuan ini sebelum sholat Isya, nanti kita bahas waktunya dengan Pak Ivan tentang modul ajar. Yang penting gini Bapak Ibu, nanti saya akan nge-share lewat Pak Ivan karena komunikasi HP-nya dengan Pak Muni juga mungkin, karena nanti ada panduan semacam instrumen validasi. Jadi nanti apakah sudah memenuhi syarat dengan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai habis. Kalau belum ya ditambahi, kalau sudah ya dilanjutkan, gitu aja. Jadi artinya bisa dinilai oleh dirinya sendiri. Sebenarnya ada panduannya, nanti saya kirim ya, saya kirim panduannya. Yang penting bukan modul ajar dan RPP-nya, yang penting itu praktek di lapangannya. Kok modul ajar kumpulkan udah selesai ngajar sakarpe dewi semaunya gue ya. Jangan. Ya maunya gitu Pak, tapi akreditasi di depan mata masalahnya. Jadi kita harus merubah paradigma. Yang penting praktek di lapangannya. Modul ajar itu hanya sebagai gambaran garis besar untuk menjalankan. Setuju Pak. Saya orang pertama yang setuju. Oke kalau gitu berarti nanti lanjut di WA ya Pak ya? Ya. Jadi untuk jadwal tadi sudah jelas ya, penjadwalan sudah jelas ya untuk pembagian antara kurikuler dan intrakurikuler 2/3 dan 1/3 untuk 1 minggu tanpa harus mengurangi jam guru. Jelas ya? Nggih Pak, paham Pak. Terima kasih. Sama-sama, makasih semuanya. Terima kasih Pak Mukni, Bu Fuzi, Bu Diani, Mas Eros, Mas Ahmad Agus, Ibu Ismiatul, dan Bu Hikmah. Terima kasih semuanya. Bu Dewi, terima kasih. Sama-sama Pak, sehat selalu Pak Margianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, ini mau Isya dan mau rapat lagi di lain tempat. Ya. Oke, yang lainnya terima kasih malamnya ya. Sudah mau ikut rapat. Saya terima kasih sudah bergabung semuanya.
Pak Margianto juga, Bu Ismi dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.